Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel FK Produksi. Channelnya tukang amatir, channelnya tukang yang gak jelas lah ya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam saya ucapkan kepada sahabat-sahabatku yang mungkin nanti nontonnya di lain waktu. Oke, langsung saja ya. Jadi kemarin kan video cara memasang edging stainless. Sekarang kita belajar bersama lagi bagaimana cara menentukan ukuran satu pintu dengan pintu yang lainnya agar ukurannya pas. Jadi nutnya itu kalau dalam bahasa pertukangan bangunan, nut itu yang seperti ini, nut jarak gap. Jadi di pintu juga ada jarak atau nut. Jadi saat dibuka dan ditutup, nanti pintu satu dan pintu yang lainnya itu tidak saling bergeser. Kembali lagi, yang biasa saya lakukan ya, itu kita harus tahu dulu berapa ketebalan dari edging stainless ini. Kemarin kan kita sudah hitung itu tebalnya 1 mili. Nah, terus yang kedua, kita harus tahu dulu berapa sih jarak yang akan kita tentukan. Kalau yang biasa saya lakukan ya, yang biasa saya buat itu jarak antar pintu itu 3 mili atau gapnya 3 mili. Itu jadi harus tahu berapa jarak antara pintu sebelum kita memotong. Kembali lagi, kita harus tahu dulu edging stainless ini tebalnya berapa. Ini kan kemarin udah dihitung tebalnya 1 mili. Jadi kita mengurangi 1 mili di tiap-tiap jarak atau gap dari pintu ini, karena nanti kalau sudah dipasang edging kanan kiri itu akan bertambah 1 mili. Jadi kita tentukan dulu jarak 3 mili, berarti dari ujung ini kan, nah ini kan 4 mili ya, ini kan 4 mili, berarti nanti kalau sudah dipasang edging jadinya 3 mili. Itu untuk bagian pinggir, karena di sini tidak ada pintu lagi. Terus yang tengah, karena ada pertemuan pintu dengan pintu, jadi kita, kalau yang biasa saya lakukan itu 3 mili itu untuk nut, ditambah 1 mili kanan kiri edging, jadinya ketemunya 5 mili atau setengah senti. Ini kan 5 mili, ini 5 mili. Jadi nanti kalau dipasang edging sini sama sini dikurangi 1 juga 1, ini nutnya ketemu nanti kalau sudah finishing jadinya 3 mili. Jadinya 3 mili. Berlaku ke semua. Jadi ke semua pintu itu harus ada gap 3 mili, itu yang biasa saya pakai ya. Mungkin di luar sana ada yang memakai jarak 2 mili atau 1 mili, 3 mili, 4 mili atau 5 mili. Ya intinya ya masing-masing orang beda-beda cara, tetapi maksud dan tujuannya pasti sama. Ada maksud dan tujuannya, kenapa 1 mili, kenapa 2 mili, kenapa 3 mili. Kalau saya sih 3 mili itu jarak yang tidak terlalu sempit dan tidak terlalu longgar, jadi kategori wajar lah kalau menurut saya. Nggak tahu deh menurut tukang-tukang yang lain yang profesional, mungkin dia punya alasan sendiri. Lalu kalau sudah ditentukan, kita potong-potong pintu. Kita potong pintu. Biasanya untuk pintu saya itu memakai 1 lembar. Jadi 1 lembar, lalu kita letakkan di atas, kita kasih ya semacam oret-oretan ya. Jadi biar nanti nggak ketuker, takutnya ini kan hampir sama.
takutnya nggak ditulisin atau tidak ditandain, kita jadi lupa ini harusnya di sini, tapi karena lupa nggak ada tandanya ditaruh di sini. Karena potongan ini harus ketemu dengan potongannya. Jadi seumpama ini motongnya tidak lurus, tapi karena ini sudah jodohnya lah ibaratnya ya, jodohnya ya tetap aja ketemu, natnya pasti terlihatnya akan lurus, walaupun mungkin dari ujung sampai ujung tidak lurus lah ya, agak miring 1 atau 2 mili, tapi nanti kalau sudah dipasang itu akan ketemu. Itu pengalaman saya. Terus kalau sudah dipotong, kita tes dulu sebelum kita eksekusi menggunakan edging stainless. Kenapa? Karena kita akan mengetahui itu sudah pas atau belum kalau kita sudah dites lah, di fitting ibaratnya gitu ya. Kayak kemarin itu di fitting, artinya kita trial dulu apakah sudah benar atau belum, untuk menghindari kalau sudah terpasang semua, sudah finishing, ternyata pas dipasang itu ada yang kurang semili jaraknya atau terlalu sempit, jadinya kalau untuk di repair atau membongkar lagi membutuhkan waktu lagi. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum kita menuju finishing harus di fitting dulu seperti ini. Ini kan sudah di fitting, jaraknya sudah diukur, jarak. Jadi setelah itu baru kita eksekusi. Ya sebenarnya itu untuk meyakinkan saja sih, karena kalau tidak yakin jangan berani-berani, kalau yakin jangan mundur, lanjut terus. Oke ya, sekarang saya sudah ada kameramennya, jadi biar saya nggak pakai tangan gitu kan. Kalau ini kan saya jadi modelnya. Ini kameramennya orang Purwokerto ini, orang Purwokerto. Yang orang Purwokerto merapat, yuk mau ngedewek KB ini. Oke, yang gitu saja sharing-sharing pengalaman ya. Ya alhamdulillah sih, customer ini setiap saya merekomendasikan sesuatu yang belum saya pernah lakukan selalu mau. Jadi apa ya, berbisnis juga belajar. Alhamdulillah itu. Walaupun saya belum pernah mencoba atau belum pernah melakukan memasang ini, tapi saya pokoknya oke, siap. Urusan bisa atau enggaknya nanti. Toh kalau ternyata nggak bisa, ya kita tinggal bilang minta maaf saya belum bisa. Gitu aja ya. Pokoknya kita harus jujur apa adanya. Jangan ditutup-tutupin. Kalau ditutup-tutupin, rasanya itu hidup itu berpura-pura. Oke, yang pilih saja sharing-sharingnya. Sekali lagi ini bukan menggurui, ini hanya belajar bersama. Sekalian kita belajar, sekalian juga saya sharing lah bersama teman-teman yang lain. Siapa tahu ada yang sedang ingin membuat set. Kalau yang sudah profesional sih mohon maaf suhu ya, ini bukan menggurui, ini hanya ya sharing pengalaman. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa bahagia, lakukan apa yang kita sukai, karena apa yang kita sukai dan kita lakukan itu dilarasi dari hati. FK Produksi 2021. Kayak ini saja ya. Saya lagi mohon maaf kalau ada ya cara ngomong yang nggak jelas, ada kata-kata yang kurang pas, mohon maaf. Saya hanya manusia biasa ya. Oke, mungkin saja dari saya. Salam FK Produksi, salam ngedewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.